Dalam bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai perhitungan menara distilasi yang berkaitan dengan perancangan tray tower ya. Jadi kita akan membahas banyak ya masalah perancangan pada menara yang menggunakan tray. Untuk referensi yang digunakan masih sama dengan yang kemarin, tetapi ada sedikit penambahan. Yang pertama dari YOS 1999, Chemical Properties Handbook. Nanti ini akan digunakan sebagai data acuan, data-data yang kita perlukan. Nanti misalnya data mengenai viskositas, data mengenai densitas, tegangan muka, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada Smith, bukunya Robin Smith, Chemical Properties Design and Integration. Ya, ini cukup membantu dalam banyak hal. Lalu ada Towler dan Synod, Chemical Engineering Design. Lalu ada Sider, Henley, dan Roper. Kemudian ada juga bukunya Treyball, Mass Transfer Operations. Nah, ini buku cukup tua, tapi bukunya masih banyak yang bisa digunakan. Lalu nanti khusus untuk perancangan vessel nanti berkaitan dengan bukunya Brownell dan Young 1959, Proses Equipment Design. Nah, ini secara detail mengenai vessel tidak akan dijelaskan. Mungkin nanti akan dalam video tersendiri ya berkaitan dengan desain tangki atau bejana. Nah, kita flashback sedikit mengenai apa yang sudah dibahas di dalam bagian 1 dan bagian 2. Jadi saya berharap kalau teman-teman melihat ini sudah melihat dulu yang bagian 1 dan bagian 2 ya. Jadi kalau kita mulai memperancang distilasi, kita harus mulai dengan fit yang sudah jelas, spesifikasinya apa. Kalau kemudian kita harus menentukan ya, key komponennya di mana, komponen kuncinya di mana, light key-nya siapa, heavy key-nya siapa, dengan metode heuristik yang kemarin sudah dibahas ya, atau mau pakai metode kuantitatif, hasil dari percobaan yang kemarin dengan menggunakan Underwood, lalu memilih yang terbaik gitu kan, yang paling irit secara vapor rate, secara beban kondenser dari boilernya dia paling irit, maka kita pilih di situ. Nah, jadi menentukan light key, heavy key, kemudian memperkirakan ya, estimate splits of non-key components. Kira-kira komponen yang non-kunci itu mereka tersebarnya kemana? Ini hanya perkiraan saja. Nanti detailnya kan kita hitung di bagian bawahnya. Kemudian determine column pressure and type of condenser. Lah ini juga ya. Jadi menentukan tekanan, kemudian jenis kondenser, jenis tube boiler sesuai dengan produk yang kita inginkan. Apakah berfase uap atau berfase cair. Dari itu kita juga cek ya kondisi fit-nya itu apakah dia bubble, apakah dew, apakah tengah-tengah, atau subcool superheated. Kalau subcool atau superheated diusahakan, seperti yang kemarin sudah dibahas, diusahakan diubah suhunya atau tekanannya supaya menjadi bubble, dew, atau campuran. Lalu kemudian fit itu kita masukkan ke flash. Ini terjadi kalau fit-nya berada di campuran ya, fase campuran uap cair. Nah, kemudian kita hitung minimum theoretical stages dengan menggunakan persamaan Fenske. Lalu kemudian calculate splits of non-key components juga dengan menggunakan Fenske. Ada F, ada D, ada B. Kemudian kita iterasi ya kemarin ya supaya alfanya seragam. Nah, karena kita menggunakan data yang alfanya tidak jelas, itu kan perkiraan. Kecuali kita punya alfa yang pasti, yang paten, maka kita cukup satu kali itu selesai. Tapi kan data alfa kita kan bukan data alfa yang sudah fix, sehingga kan nilainya harus kita dekati. Makanya kita melakukan iterasi, bisa 3 kali, bisa 6 kali, tergantung kita pinginnya errornya itu berapa. Ya begitu. Kemudian setelah ini kalau misalkan gagal atau tidak sesuai dengan spesifikasi, ya kita ulangi lagi. Nah, menentukan dari awal ini kita ubah di dalam beberapa halnya gitu ya. Kemudian kalau sudah berhasil kita lanjutkan menghitung minimum reflux ratio dengan menggunakan persamaan dari Underwood ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu menghitung actual theoretical stages for specified reflux ratio minimum value. Dan ini menggunakan persamaan punyanya Gilliland. Kita mendapatkan nilai N theoretical, kemudian kita cari efisiensi, mendapatkan N actual.
Setelah selesai kita lakukan calculate fit stage location. Dan kemarin kita lakukan dengan menggunakan persamaan Kirkbride. Sebenarnya ini sekali lagi ya ini hanya perkiraan kalau Kirkbride. Kalau mau lebih akurat kita bisa menggunakan metode rigorous ya, yang tentu jauh lebih rumit dan wasting sangat banyak time ya, banyak waktu sekali yang dibuang. Kemudian kalau ini masuk ke neraca panas, kita akan menghitung condenser boiler duties ya. Tapi ini nggak kita bahas saat ini. Oke, setelah kita mendapatkan ini semua, sekarang kita bisa merancang menara distilasinya. Ya, masalah kondenser boiler ini kan terpisah ya. Jadi kita nanti berkaitan dengan alat HE ya. Kalau kita menara distilasi saja kita cukup bahas sampai ke sini. Lalu kita mulai penjelasan kita ya. Nah, menara distilasi sendiri ada dua jenis ya. Ada tray tower, jadi dia menggunakan tray dia, tray. Lalu ada ketika dia menggunakan packing ya. Nah, kalau tray tower itu jenisnya macam-macam yang kita bahas setelah ini. Jadi kalau tray tower itu dia bentuknya lebih bagus ya. Secara gambar ini kan satu tray, dua tray, tiga tray. Nah, wilayah ini adalah wilayah yang kita sebut sebagai aktif area, area yang aktif. Area di mana ini kan uapnya bisa naik ya, cairnya juga kemungkinan bisa turun juga gitu kan. Jadi ini uapnya itu bisa naik. Sedangkan kalau yang sebelah sini adalah extended active area. Nah, ini untuk array dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Jadi di sini bisa aktif-aktif ya nih. Banyak sekali tempat untuk terjadinya proses kesetimbangan uap cair. Jadi yang liquid ke bawah, yang vapor ke atas. Sedangkan kalau kita menggunakan packing pun dibagi jadi dua. Ada structured packing, ada random packing. Jadi kalau structure tentu urutannya ini sudah bagus ya. Sedangkan kalau yang random ya berarti acak-acakan. Nah ini yang tidak di T ini adalah structure ya, supportnya packing. Ada struktur penyangganya packing. Nah kalau lebih jelas ini gambarnya. Kalau tray tower itu jenisnya ada macam-macam, ada shift tray, ada bubble cap, ada valve tray, dan macam-macam. Sedangkan kalau packing, jenis packingnya itu bisa rashing ring, lasik ring, pal ring, splint ring, saddle, atau yang lainnya. Ada banyak sekali bentuknya, ada banyak sekali ukurannya. Nah nanti harus disesuaikan ya. Nah, kita tidak bahas terlalu jauh ke sana, karena kita langsung berfokus pada perhitungan ya, sehingga kita nggak terlalu banyak membahas teori. Tapi kita hanya perlu bahas sedikit teori-teori yang berkaitan dengan perhitungan. Kalau mau terlalu lebih dalam, nanti harus explore lagi lebih lanjut ya. Nah, jadi ini ada kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian packing ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kapan kita pakai ini, kapan kita nggak pakai itu, gitu kan? Ada yang dari logam, ada yang dari keramik, ada yang dari plastik. Nah, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang disesuaikan dengan proses yang kita gunakan ya. Nah, secara umum saja, menurut bukunya Robin Smith dijelaskan, menara tray itu digunakan umumnya ketika ini liquid flow rate, jadi laju alir liquidnya itu tinggi dibandingkan dengan flow rate-nya si uap. Nah, ini umumnya terjadi pada saat separasi itu sulit ya. Yang kedua, tray digunakan jika diameter kolomnya itu besar. Kenapa? Karena kalau terlalu besar ini packing dapat maldistribusi ya of the liquid over the packing. Nah, jadi umumnya kalau menurut bukunya Cooper, Wallace dan kawan-kawan itu di rule of thumb patokannya itu 3 feet ya atau sekitar 1 meter. Jadi ketika lebih dari 1 meter kita menggunakan tray, jika kurang dari itu kita menggunakan packing tower. Lalu yang ketiga there is variation in feed composition ya. Tray can be more flexible to variation in operating condition. Kalau kita misalkan ada rencana untuk mengubah kondisi operasi, maka tray ini cocok untuk kita gunakan. The column requires multiple feeds or multiple products. Ya, tray column ini jauh lebih simpel. Misalnya kita mau ada input feed-nya lebih dari satu atau produknya yang kita ambil itu lebih dari satu. Maka kalau itu terjadi kita bisa mengambil tray ya sebagai menara distilasi yang kita gunakan karena jauh lebih sederhana. Yang berikutnya adalah mengenai packing.
Packing digunakan ketika column diameter is small ya. Relative cost for fabrication of small diameter tray is high. Kalau tray dengan diameter kecil itu mahal. Bisa enggak besar tapi mahal. Sehingga umumnya digunakan packing. Jadi ya di bawah 1 meter ya diameternya atau 3 feet kita menggunakan packing. Atau yang kedua adalah vacuum conditions. Packing offer lower pressure drop and reduce entrainment tendencies ya. Jadi packing ini digunakan umumnya ketika vakum. Packing ini kelebihannya dibandingkan tray adalah dia memiliki pressure drop yang jauh lebih kecil daripada tray. Kemudian juga bisa mengurangi terjadinya entrainment. Ya, jika low pressure drop is required, maka packing jauh lebih diinginkan. The system is corrosive. Kalau terjadi korosif, a great variety of corrosion resistant material is available for packing. Ya, jadi packing itu kan tadi jenisnya macam-macam. Ada logam, ada keramik, ada plastik. Nah, itu bisa disesuaikan dengan sistem korosif yang saat ini sudah ada ya. Mungkin di beberapa puluh tahun ke depan mungkin tray sudah dikembangkan jauh lebih ekstrim gitu ya, masalah korosif ini mungkin kita bisa menggunakan tray. Tapi untuk saat ini mostly lebih disukai dengan menggunakan packing. The system is prone to foaming ya, buih atau busa ini ya. Ini juga packing lebih bagus. Tapi kalau sistemnya tidak mudah terbentuk busa ya maka pakai tray aja tidak masalah ya. Jadi harus paham karakteristik dari fit kita, dari sistem kita itu seperti apa. Low liquid hold up in the column is required. Jika hanya sedikit, hanya sebentar saja masa hold up-nya di dalam kolom, maka packing juga diinginkan ya, digunakan. Untuk tahapan perancangan tray tower sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Kalau kita paham sumbernya itu tidak terlalu rumit. Tapi kalau tidak paham itu jadi sangat rumit karena nyaris buku-buku itu hanya buku menggunakan cara yang berbeda dan mereka kadang tuh tidak sinkron gitu ya. Kalau misalkan kita kemarin pakai Fensco itu semua buku ada Fensco. Tapi kalau perancangan ini kan ada buku yang hanya berhenti di sini, ada yang buku sampai selesai, ada yang setelah sampai setengah kemudian metodenya berbeda, ada yang menggunakan asumsi, jadi macam-macam. Jadi secara umum ini yang aku rangkum ya. Yang pertama datanya dulu, masa jenis, laju alir volumetrik, distilat dan bottom, penentuan tegangan muka. Nah, nanti perhitungan dengan tray tower ini baru dihitung 2 kali. Yang dari atas feet, jadi bagian atas menara, dan bagian bawah menara, bottom-nya menara. 2 kali ya. Nanti yang akan aku contohin cuma 1 aja, misalnya yang atas. Nanti yang bawah teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Sebenarnya teorinya juga sama saja. Perhitungan parameter aliran flooding, FLV, atau nanti vapor liquid flow, gitu kan. Tinggi spacing atau tray spacing, kemudian konstanta flooding dan kecepatan flooding atau VF. Lalu ada perhitungan luas permukaan aktif AA dan diajukan juga diameter kolom. Lalu juga ada perhitungan vessel ini things to consider saja. Jadi apa-apa hal yang perlu diperhatikan. Untuk lebih detailnya nanti bisa lihat di videonya yang tangki ya. Nanti akan aku buat juga yang tangki supaya teman-teman bisa belajar juga masalah perancangan vessel. Ini berhubungan dengan pressure vessel ya, pressure bertekanan, vessel bertekanan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama adalah data yang diperlukan. Jadi sekali lagi ya, perhitungan pada metode distilasi dilakukan 2 kali, pada distilat dan juga pada bottom. Jadi harus 2 kali, atas dan bawah. Kenapa? Karena nanti diameter yang dihasilkan kan berbeda. Diameter yang di atas dan diameter yang di bawah. Umumnya jika perbedaan diameter itu tidak terlalu besar, maka kita hanya pilih diameter yang paling besar. Nah, jadi kita memilih 1 diameter tapi yang paling besar. Misal yang atas diameternya 2 meter, yang bawah diameternya 2,1 meter. Nah, hasil perhitungan. Maka nanti yang kita pilih adalah yang 2,1 meter, yang paling besar. Tapi berbeda jika misalnya perhitungan kita yang atas itu 5 meter, yang bawah diameternya 2,5. Nah, misalnya atau 2 meter. Maka kalau hal itu terjadi, bisa saja kita seperti menggunakan menara distilasi yang memiliki diameter yang berbeda. Makanya ada di Pertamina atau di oil and gas company itu mostly ya, menara distilasi mereka kan tidak satu diameter ke bawah, tapi ada yang atas dan bawah itu ukuran diameternya berbeda. Nah, bisa saja terjadi dalam beberapa kasus yang bisa dikatakan cukup ekstrim ya. Nah, itu bukan hal yang kita bahas saat ini, tetapi sekedar pengetahuan saja. Dalam setiap perhitungan diperlukan data densitas uap, cair, dan tegangan muka.
Nah, data ini sekali lagi diambil dari bukunya Yos. Ini buku yang sudah sangat lengkap dan sudahlah kita pakai ini saja gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya buku lain yang mau digunakan ya silahkan, no problem. Nah, jadi yang pertama density of liquid. Di sini kita lihat dari buku Yos ini ada rumusnya ini ya. Density sama dengan A kali B dipangkat minus 1 min T per TC pangkat N. Nah, data A, B, TC, dan N ini semua sudah ada di sini. Tinggal di input. Kemudian masalah suhu. Nah, suhunya ini nanti disesuaikan. Kalau density of liquid di atas distilat ya berarti tinggal dicek suhu distilatnya berapa. Ya. Jadi tinggal dimasukkan saja suhu distilatnya berapa. Lalu ada surface tension, ini tegangan muka. Sigma sama dengan A, 1 min T per TC pangkat N. Ini kan A, TC, N ada semua, tinggal dimasukkan suhu bagian atas menaranya berapa. Oke, gitu ya. Jadi bisa di-input saja, tidak terlalu rumit. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kita sudah punya densitas cair. Kita punya surface tension atau tegangan muka. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita menghitung densitas pada uap ya, atau gas. Nah, data itu tidak ada di dalam bukunya Yos, densitas uap. Dan di banyak buku tidak ada. Kenapa? Ya karena memang uap itu cukup unik dibandingkan dengan liquid. Kalau uap kan nanti kita harus menentukan banyak hal ya. Secara termodinamik kan memang ada banyak hal yang bisa kita bahas kalau kita melihat uap gitu kan. Maka kita bisa menggunakan pendekatan persamaan gas ideal. Tapi kalau ingin yang lebih jago gitu memakai SRK, RK, PR gitu, Frank Robinson, silahkan, tidak apa-apa. Tetapi yang paling gampang aja kita ambil punyanya gas ideal ya. PV sama dengan ZnRT. Kalau umumnya kita menggunakan PV-nRT kali ini karena dengan gas, maka kita menggunakan Z. Z ini adalah apa gitu kan? Nah, ini kita bahas setelah ini ya. Nah, jadi PV sama dengan ZnRT. Sedangkan kita mau mencari densitas. Nah, densitasnya dapat dari mana? Dari persamaan ini. Dari ini N per V. N ini kan mol. Mol dibagi dengan volume. Mol itu adalah mass per mR. Ya. Mol sama dengan mass per mR atau BM. Nah, maka kalau mol per volume, berarti mass per mR per volume. Maka ini sama dengan mass per volume dikali 1 per mR. Nah, mass per volume ini kan setara dengan yang namanya rho, densitas. Berarti ini dapat kita ganti menjadi rho per bm. Setelah kita masuk, kita otak-atik sedikit, maka rho sama dengan P tekanan dikalikan bm dibagi dengan ZRT. P ada, R konstanta, P kan tekanannya kita berapa. BM dihitung ya, ini sudah dihitung. T ada. BM itu karena kita distilasikan senyawanya banyak, maka nanti ngitungnya gini. Kita list dulu. Nah, jadi senyawanya apa? Itu, terus kita cari BM-nya dia berapa. Tolong seragam, misalnya 3 angka desimal atau 4 desimal. Jangan satunya 4, satunya 2, satunya 3 gitu, nanti hasilnya jelek. BM berapa? Kemudian fraksi massa. Mass, fraksi massa. Nah, fraksi massa. Nanti kan kemarin kita hitung tuh fraksi mol ya, dikali diubah ke misalnya ke fraksi massa gitu ya. Fraksi, kemudian hitung BM dikali X. Ini berapa? Lalu ditambah. Nah, ini BM akhir yang kita bisa pakai ya untuk perhitungan. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ini, Z-nya bagaimana? Z itu tadi ya derajat keidealan. Apakah gas itu atau uap itu berperilaku seperti gas ideal? Itu kan jadi pertanyaannya. Kalau dia Z-nya 1, berarti kita bilang dia ideal, gas ideal.
Tapi jika dia tidak mendekati 1, berarti kan dia bukan ideal. Tapi kalau dia mendekati 1, misalnya 0,99 atau 995 gitu kan, berarti kan dia mendekati gas ideal. Maka kita bisa asumsikan dia kan gas ideal. Maka it's okay kita pakai persamaannya tadi, PVN, RT, kali Z. Nah, Z ini rumusnya adalah ini 1 plus B PR per TR. Sedangkan nanti di dalam perhitungannya itu ini B itu setara dengan B0 plus omega B1. Nah, omega ini apa? Omega ini adalah faktor asentrik. Faktor asentrik adalah derajat kebundaran atau sphericity dari suatu molekul. Nah, derajat kebundaran dari suatu molekul. Jika omega sama dengan 1, maka kita bilang molekul itu berbentuk bola sempurna. Nah, nilainya omega dapat dari mana? Dari Yos. Ini omega, faktor asentrik. Sedangkan B0 ini dapatnya dari persamaan B1 dapat dari persamaan ini. Nah, di dalam perhitungan ini ada PR. PR ini apa? PR adalah P tekanan dibagi dengan PC tekanan kritis. Tekanan kritis itu bisa diperoleh dari mana? Dari bukunya Yos. PC. TR, ini ada TR, di sini ada TR, di sini ada TR. Dapatnya dari mana? P per TC. T-nya punya, nah TC kan suhu kritis. Dapat dari Yos. Nah, nanti cara menghitungnya sama. Karena ini lebih dari satu senyawa, ya maka nanti misalnya TC, ya kita list dulu TC-nya berapa. Kemudian X-nya berapa. Fraksinya berapa itu kan. Kemudian kita kalikan, misalnya TC kali X. Berapa. Lalu kita tambah, jadinya berapa. Nah, ini kita pakai ya, TC, PC, omega kita pakai yang seperti ini. Jadi ini usaha untuk mendekati. Apakah nilainya aslinya segitu ya tidak juga gitu kan. Perlu penelitian lebih lanjut, tapi ini usaha kita untuk memprediksi atau mendekati nilainya. Lalu setelah kita mendapatkan nilai Z, kita kembalikan ke persamaan yang tadi, kita mendapatkan density dari uap. Nah, itu data yang perlu kita miliki dulu sebelum kita lanjut ke perhitungan. Karena kalau itu nggak lengkap, nanti perhitungannya kacau ya. Jadi kita harus punya itu dulu semua. Nah, sekarang bagian kedua adalah laju alir volumetrik atau Q. Nah, salah satu peristiwa yang tidak diinginkan di dalam menara distilasi adalah flooding. Flooding adalah kondisi di mana tray terendam oleh cairan yang didistilasi sehingga menyebabkan kecepatan penguapan jadi berkurang. Artinya kalau dari kita cek ke bagian atas, maka kalau LO-nya ini over kan, dia terlalu banyak airnya, hingga kemudian tray dipenuhi oleh cairan, di bagian dalam ini dipenuhi oleh cairan, sehingga mengganggu ya proses kesetimbangan uap cair ya. Nah, pada bagian atas kolom, uap itu kan terlihat dari mana? Dari V. Ini ya, uap yang keluar kan terlihat uap. Sedangkan cair kan nanti kita cek dari LO, ini ke bawahnya kan LO. Jadi kan di atas itu yang naik V, yang turun kan LO. Jadi kita fokusnya kedua itu saja. Nah, kita hitung dulu laju alir volumetrik. QV sama dengan V per rho V. V adalah mass flow rate. Satuannya adalah misalnya apa? Misalnya kilo, kemarin kan kita hitung ya, kemarin itu di Venske itu kan kita dapatkan V-nya kan, kilomol per jam. Kemudian dikali dulu sama apa? Sama berat molekul ya. Berat molekul kan rumusnya kan mol sama dengan mass per ml. Berarti kan mr sama dengan mass per mol. Berarti kan satuannya mr itu satuan massa ya, misalnya kilogram per kilomol. Nah, berarti ini dikali bm ya. Kilogram per kilomol. Ini kilomolnya kan coret. Kilogram per kilomol.
mol. Kilomolnya coret, dapat kilogram per jam. Lalu dibagi dengan density, kilogram per meter kubik, karena kilogramnya coret. Berarti tinggal meter kubik per jam. Satuannya rasio volumetrik kan itu, volume per waktu. Jadi kita sudah dapat yang vapor, V, sama yang liquid. Liquidnya kita ambil yang punyanya si LO, si refluxnya dia. Ya. LO per rho kali L. Setelah data ini lengkap, nah kita bisa masuk ke perhitungan, yaitu flooding parameter atau FLV, atau disebut juga dengan liquid vapor flow parameter, ya, FLV. Nah, ini dihitung dengan FLV sama dengan QL per QV akar rho L per rho V. Nah, ini rumus ini adalah rumus yang berlaku juga pada misalnya Knock-Out. Ya, pemisahan-pemisahan heterogenus itu juga bisa menggunakan persamaan ini. Itu dari bukunya Robin Smith, ada di bukunya Tribol juga ada. Jadi bisa dicek aja. Jika FLV kurang dari 0,1 dapat diasumsikan saja atau dipilih 0,1 atau gunakan packing tower. Ya, karena liquid vapor flow-nya cukup kecil. Nah, jadi ini ya, QL, QV, rho L, rho V ini kan semua sudah ada nilainya tadi yang bisa kita hitung. Maka tinggal dimasukkan rumus, dapat FLV. FLV disimpan dulu, akan kita pakai berikutnya. Nah, sebelum lanjut, ada satu hal yang perlu diperhatikan dulu, yaitu trace spacing. Nah, trace spacing harus ditentukan. Trace spacing itu apa? Trace spacing adalah jarak antar tray. Jadi kalau ini ya, di gambar ini kan, gambarnya ini adalah tray ya. Lalu di sini ada tray. Kan? Nah, jarak di antara dua tray ini kita sebut sebagai tray spacing. Ya. Ini penting diperhatikan. Ini tray spacing atau TS sebutnya. T besar, S kecil. Jadi bukunya Tribol nulisnya gitu ya. Tray spacing adalah jarak antar tray. Tray spacing umumnya menurut bukunya Robin Smith ada di antara 0,45 sampai 0,6 meter. Kalau diperlukan untuk maintenance, umumnya 0,45 adalah minimum spacing. For preliminary design, a value of 0,45 is usually a reasonable assumption. Nah, jadi umumnya dipilih nilai 10. Oke. Lalu kemudian, nanti dalam perhitungan ya, kita pakai tray spacing itu 0,45 meter. Nah, ini dari bukunya Tribol. Tray spacing is usually chosen, dipilih dengan dasar expediency in construction, maintenance, and cost, and later check to be certain that adequate insurance against flooding and excessive entrainment is present. Nah, jadi nanti tray spacing itu harus dicek dengan flooding, dengan entrainment. Jika aman ya sudah, tidak perlu diganti. Tapi kalau terjadi itu, maka tray spacing pun harus diatur. Nah, for special cases where tower height is an important consideration, jika tinggi, ini perlu diperhatikan, contoh ketika jumlah stage-nya itu sangat banyak. Maka kan kalau stage-nya sangat banyak, kalau kita tray spacing-nya besar, maka menaranya akan tinggi. Misal kita punya 60, misalnya ya 60 stage. Kita punya 60 stage. Kalau tray spacing-nya kita pilih misalnya berapalah tadi ya. Misalnya kita pilih 0,6 M, jadi 60 stage. Kemudian kita pilih 0,6 M. Nah, ini kan kalau dikali, berarti menara kita tingginya berapa? Tingginya kan 36 meter. Nah, ada beberapa pertimbangan sih, kalau aku nggak salah ingat ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi di rule of thumb. Nah, distilasi itu tingginya diusahakan di bawah 30 meter. Jadi tidak terlalu tinggi. Dan ini kan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, maka ini bisa dari spacing-nya kita pilih misalnya yang lebih kecil, 0,45
5, misalnya gini. Ini kan nanti hasil perkaliannya berapa toh? Cuma 27 meter, nah kan di bawah 30. Kenapa? Karena kalau menara disertasi terlalu tinggi itu nanti konstruksinya sulit. Kalau aku baca di bukunya Gawler itu kalau nggak salah, hanya ada beberapa perusahaan atau beberapa alat saja di dunia ini yang bisa membangun menara disertasi yang cukup tinggi. Nah, jadi kalau terlalu tinggi nanti akan merugikan ya, karena cost-nya itu mahal. Dan nanti kan kalau menara disertasinya tinggi, maka nanti pertimbangannya kan seperti vessel yang berdiri kan, lalu pertimbangannya kan sangat banyak. Seperti misalnya kondisi angin di wilayah itu, kondisi gempa, kemudian apa namanya support-nya itu skirt-nya harus seberapa kuat, itu kan menjadi beban pemikiran tersendiri yang perlu diperhatikan ya. Masalah maintenance, masalah macam-macam ya, itu akan menjadi hal-hal yang sangat diperhatikan. Makanya kalau bisa tidak tinggi ya usahakan tidak tinggi. Oke. Nah, jadi itu masalah trace spacing ya. Nah, jika towernya sangat tinggi, maka spacing umumnya dipilih 15 cm atau 6 in. For all except the smallest tower diameters, 50 cm would seem to be a more workable minimum from the point of view of cleaning the trace. Ya, karena kalau kecil kan butuh yang cukup besar untuk dibersihkan. Nah, jadi ini adalah beberapa pertimbangan yang diberikan oleh Tribol ketika kita merancang trace spacing. Kalau kita mau memilih, ini kan awal, namanya prarancangan. Maka kan kita memilih pun masih bisa mengikuti rule of thumb. Tapi apakah itu akan menjadi nilai yang fix kita pakai ya belum tentu. Karena tadi harus dicek flooding, entrainment dan sebagainya ya. Nah, menurut buku Tribol itu ada seperti ini. Jika diameter menaranya misalnya ini 1 meter atau kurang, maka trace spacing-nya itu dipilih 0,15 meter minimum. Ya, tidak boleh lebih kecil dari 0,15 meter ya. Jika tinggi diameternya 1 sampai 3, maka pilih kalau 1 pilih saja yang ini 0,5. 1 sampai 3, maka pilih yang 0,6. Ya, ini rule of thumb saja. Disarankan minimumnya segitu. Ya, jadi minimum. Oke. Kita sudah bisa menentukan di sini ya. Nanti dalam perhitungan nanti kita akan pakai yang 0,45 saja ya yang kita pakai. Tapi kalau mau teman-teman pakai yang lain pun, ikuti Tribol pun tidak masalah. Ya, tapi risikonya itu kalau trace spacing semakin besar, ya otomatis tinggi menaranya semakin besar. Nanti kan jumlah stage-nya berapa kan bisa dikira-kira ya. Kira-kira sih berapa gitu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, itu ada satu hal lagi yang penting, yaitu rasio antara AO dan AA. Ya, whole area dengan active area. Whole area itu apa? Whole area adalah luas lubang. Sedangkan active area adalah area aktif, area yang bisa digunakan untuk proses terjadinya kesetimbangan. Nanti akan ada gambarnya setelah ini. So, be patient ya. Nah, perforations dan active area. Hole diameters itu umumnya digunakan di diameter lubang antara 3 sampai 12 mm. Umumnya digunakan. Kemudian 4,5 mm atau 3/16 in itu umumnya digunakan. Nanti dalam perhitungan kita memilih yang ini ya, 4,5 mm. Although holes as large as 25 mm have been successful. For most installations, stainless steel or other alloy perforated sheet is used. Jadi bahannya ini umumnya digunakan stainless steel ya, atau alloy campuran logam yang lainnya daripada carbon steel. Even though not necessarily required for corrosion resistance. Ya. Ketebalan dari sheet-nya itu, dari tray-nya umumnya less than 1/2 the whole diameter for stainless steel, less than 1 meter for carbon steel or copper alloys. The holes are placed in the corners of equilateral triangles at distance between centers of from 2,5 to 5 hole diameters. Oke. Jadi ini ya, nanti bentuk lubangnya itu umumnya bentuknya adalah equilateral triangle atau segitiga sama sisi. Ini gambarnya seperti yang ini ya. Gambarnya seperti yang ada di
tas. Jadi kalau kita lihat dari sini, seperti kalau kita membahas heat exchanger kan jelas. Ini lubang, bentuknya segitiga ya kan. Kemudian jarak antar pusat ini disebut sebagai pitch. Nah, pitch ini dalam hal ini kita akan ini umumnya 2,5 sampai 5 kali hole diameter. Nah, dalam bukunya Treble, kalau kita menggunakan 4,5 mm, umumnya lubangnya itu kita pilih pitch-nya ya 12 mm. Nah, ini umumnya yang kita pakai kalau menurut Treble. Nah, kalau kita begitu, maka kita bisa mendapatkan rasio AO per AA dengan rumus sekian. Kalau menggunakan equilateral triangle sini, patokannya Treble. Rumusnya sekian, 0,907 dikali DO per pitch di kuadrat. DO-nya adalah diameter lubang, ini kan 4,5 mm. Sedangkan pitch-nya itu ini 12 mm. Tinggal dimasukkan di kuadrat, kita dapat rasionya. Nah, setelah dapat rasio, ini kita simpan. Nanti kita akan pakai berikutnya ya. The peripheral stress support 25 to 50 mm wide, and the beam supports will occupy up to 15% of the cross-sectional area of the tower. The distribution shown for liquid entering the tray and the disengagement shown for disengaging foam use 5% or more, and downspouts require additional area. The remainder is available for active perforations. Typical values are listed in table 6. Oke. Jadi ini teorinya ya, menurut Treble. Nah, setelah kita dapat rasio AO per AA, ini bagian berikutnya adalah ini. Kita menghitung faktor Sobers dan Brown. Nanti yang masalah ini tadi, downspout dan lain-lain ini, areanya ini nanti akan kita bahas ya setelah ini ya. So, jadi sudah sampai faktor Sober dan Brown. Setelah kita mendapatkan tadi AO per AA ini, nanti kita pakai di sini. Jadi, kita menghitung faktor Sober dan Brown. Tujuannya apa? Faktor ini namanya tuh Sober and Brown, makanya disingkat CSB. Tetapi dalam beberapa buku tidak mau menyebutkan sebagai faktor Sober dan Brown, tetapi apa ya, flooding atau faktor apalah gitu ya. Jadi nggak menyebut nama, tapi setelah aku research, cek ternyata namanya itu faktor Sober and Brown ya. Mungkin dua orang ini yang merumuskan dari persamaannya ya. Nah, ini kan namanya flooding constant ya. Dalam bukunya Treble, flooding constant. Aslinya kan namanya faktor Sober and Brown. Nah, dari sini kita ceknya ini. Untuk menghitung flooding konstan, tujuannya ini apa? Nanti menghitung flooding parameter ya, nanti. Jadi flooding konstan ini kita cek range AO per AA dari yang tadi ini. Dari hasil perhitungan ini rasionya berapa? Apakah dia di atas atau di bawah 0,1? Ya. Jadi kalau dia di bawah 0,1, nanti nilai alfa dan betanya dari yang atas ini dikalikan dengan 5 kali AO per AA ditambah dengan setengah. Tetapi kalau kita lebih dari 0,1, kita harus cek ini range rentang nilainya ini kan, nilainya ini berapa. Ini adalah tadi ya yang sudah kita hitung. Pertama, itu yang mana ya? Yang nih, FLV. QL per QV di akar rho L per rho V. Nah, jadi ini tadi ya, F L V. Nah, tadi kan jika di bawah 0,1 maka pilih nilai yang 0,1. Nah, kalau ini 0,1 sampai 1 maka dipilihnya kan mau pakai satuan SI atau pakai satuan British bisa. Nah, ini saat pakainya T, pakai apa namanya? Surface tension. Nah, nanti unitnya VF gitu kan. Kita bisa inputkan ke sini. Ya, jadi alfa sama dengan 0,0744 T plus 0,01173. Sedangkan betanya 0,0304 T plus 0,015. Nah, nanti T ini apa gitu kan? T-nya itu adalah TS ya. T-nya adalah TS.
TS itu adalah tadi ya tinggi spacing. Jadi T-nya ini adalah TS, tinggi spacing. Ini ada juga ya di bukunya Treble, terus di bukunya Peter dan Timmerhouse itu ada semua. Jadi TTS ini T-nya masuk ke sini alfa beta, lalu dapatkan alfa dan betanya. Setelah dapat nilai alfa dan betanya, lalu kita ini masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan faktor Sobers dan Brown atau flooding constant. Alfa log 1 per FLV plus beta. Alfa dan beta ngambil dari sini kan. Kemudian FLV dapat dari tadi yang sudah kita hitung. Lalu CSB sama dengan ini kan dapat CSB-nya. Nah, CSB ini akan kita pakai untuk menghitung yang namanya flooding velocity atau VF. Flooding velocity didapat dari perhitungan rumus ini ya. Oke. Nah, nanti nilai CF ini belum ditulis ya. Oke, ini aku ketikin aja sekalian ya. Kelewatan. CF sama dengan CF sama dengan alfa dikali log tambah dengan beta lalu dikali dengan surface tension bagi 0,02. Oke. Jadi setelah kita menghitung faktor Sobers dan Brown ya, tadi CSB, lalu sekarang kita hitung ya CF-nya, flooding constant. CF itu didapatkan dari CSB ini kurang ya. CF ini didapatkan dari CSB dikalikan dengan surface tension dibagi 0,02 pangkat 0,2. Nilai CF flooding constant ini akan kita masukkan ke persamaan yang ada di sebelah kiri. CF kali dengan rho L densitas liquid min rho V per rho V di pangkat setengah atau di akar ya. Ini sama dengan VF. VF adalah flooding velocity, kecepatan flooding. Nah, nilai VF itu di dalam perancangan dan dalam aktualnya itu diambil antara 70% sampai 90%. Itu menurut bukunya Robin Smith. Tetapi di dalam buku itu dituliskan kalau kita hanya preliminary design atau perancangan, maka kita bisa memilih nilai 80%. So, dalam hal ini kita akan ambil 80% ya. VF aktual sama dengan 80% dari VF. Nah,
Kita sudah mendapatkan data-data sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut menghitung luas permukaan aktif. Artinya kalau sampai ke sini sudah dekat dengan mendapatkan diameter. Nah, jadi dari sini AN sama dengan QV tadi ya, QV dibagi dengan VF aktual yang kita dapatkan dari sebelumnya, dari barusan ya, flooding velocity yang barusan. Nah, sebelum lanjut ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kalau kita lihat gambar menara distilasi ini ya, stage by stage, ini namanya downcomer, wilayah di mana air itu atau cairan itu turun ini disebut sebagai downcomer. Sedangkan sisa dari downcomer ke bawah ini disebut sebagai downcomer clearance. Lalu air atau cairan itu kan di sini. Di sini dan dia kontak dengan uap ya. Di sini ada sedikit naikkan sedikit sebelum dia turun ke bawah ya. Itu namanya weir. WEIR, weir. Lalu ada lagi ini downcomer lagi. Ya. Lalu ini kemudian turun lagi kan dan seterusnya. Sedangkan uapnya kan naik, naik, naik. Nah, itu struktur yang harus kita pahami. Lalu kemudian ada yang namanya ini. Stray itu kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ini yang bagian tengah, yang bagian ini putus-putus. Sedangkan ada yang bagian sebelah kiri, ada yang bagian sebelah kanan. Kalau di dalam konteks extended, maka nanti yang sebelah kiri ini extended tray nggak akan seperti ini, tetapi ada lubangnya juga sampai ujung. Ini untuk high capacity tray column. Nah, ini sekitarnya kan shell, kemudian ini weir, yang tengah ini weir. Weir itu ini ya, tadi naikan ini kan dia butuh area, ini kan weir, yang putih ini weir. Lalu kemudian ada yang namanya downcomer, ini area downcomer, ini area turunan ya. Kalau kita melihat ini sebagai tray yang ada di sini, gitu kan, maka ya ini tadi yang ada lubangnya, atau kita sebut sebagai active area, ini ya, aktif atau perforated area. Lalu ada penyangga struktur lingkaran ini yang disebut sebagai beams ya, di kecil minor ini agak sedikit diabaikan atau nilainya kecil sekali. Nah kemudian ada weir, nah di sebelah sini weir. Lalu kemudian ini weir, ini yang di sini. Oke, lalu kemudian ini downcomer ya, tempat turunan ini. Oke, jadi itu ya. Ada lagi istilah yang disebut sebagai downspout. Downspout itu intinya sih sama ya. Yang inilah downspout itu intinya itu. Nah, nanti setelah istilah ini akan kita gunakan ya downspout dan cover. Akan kita gunakan di dalam perhitungan kita berikutnya. Maka itu penting untuk kita pahami terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita paham, kita jadi ya downcomer, downspout sama ini downcomer, ini downspout. Masukkan QV dibagi dengan VF aktual, kita mendapatkan nilai AN. Nah, setelah dapat AN, maka kita akan lanjut ke ini kan. Nah, AN ini akan kita pakai di sini. Tapi sebelum ke AN, kita cek sedikit mengenai downspout dan weir ya. Weir itu ini ya, ada inlet weir, ada outlet weir. Weir itu naikan kecil ini, naikan kecil ini namanya weir. Kalau inlet weir berarti dia dari bawah. Sedangkan kalau outlet dia hanya naikkan ke atas saja. Masalah bentuknya lurus, masalah bentuknya miring ini ada considerations tersendiri. Itu bisa dicek di bukunya Griffin Fowler versi note. Oke.
The depth of liquid on the tray required for gas contacting is maintained by an overflow weir. Ya, jadi supaya ada kontak terus-menerus antara cairan, ini kan harus turun ya cairan liquid dengan vapor yang naik ke atas. Bagaimana cara dia bisa kontak terus? Maka harus ada yang menjaga supaya tetap ada cairan di sini. Itu namanya weir. Sehingga ada cairan di sini, nggak selalu habis. Kalau dia lebih tinggi dari weir, maka baru cair itu kan akan turun. Kalau enggak, ya dia nggak akan turun. Dia akan ada kontak di sini supaya ada kesetimbangan. It may or may not be a continuation of the downspout plate. Ya. Straight weirs are most common. Straight weirs itu yang ini, yang lurus. Multiple V-notch weirs maintain a liquid depth, which is less sensitive to variation in liquid flow rate and consequently also from departure of the tray from levelness. Circular weirs, which are extensions of circular pipes used as downspouts, are not recommended. Inlet weirs may result in a hydraulic jump of the liquid and are not generally recommended. Yeah. In order to ensure reasonably uniform distribution of liquid flow on a single pass tray, a weir length from 60 sampai 80% of the tower diameter is used. Nah, jadi nanti ada jenis-jenis pass ya, ada single pass, double pass, ada banyak sekali ya. Ini nanti bisa dicek di bukunya Towler atau Treybol itu juga ada. Nanti ditentukan. Jadi apakah distilasi kita itu nanti hanya satu begini saja, gini turun, kan? Atau misalnya ada yang lebih rumit, jadi dia ketemunya di tengah gini. Nah, jadi air itu bisa gini terus ke samping, turun ke atau lewat sini. Itu kan ada jenis-jenis pasnya itu ada di bukunya Treybol, di Coulson Richardson itu ada semua. Milih yang mana? Dalam konteks ini kita kan yang contohkan yang gampang aja ya. Yang gampang aja. Dalam hal ini kan dipilih weir length dari 60 sampai 80% of tower diameter is used. Nah, nanti kita memilih yang ini. Umumnya menurut Treybol ini ya, yang paling umum 0,7 dari diameter T ini diameter. Tabel 6 di tek 1 list the percentage of the tower dan bla bla bla. Oke. Jadi ini kita memilih apakah weir itu nanti length-nya itu dia berapa dari diameter. Dalam hal ini kita pilih 0,7. Kalau 0,7 kan ini 0,7 T. Maka jarak dari center tower kita bisa dapatkan nilainya sekian. Nah, ini berarti area yang digunakan untuk downspout atau downcomer itu sebanyak sekian persen. Nah, data persen ini yang akan kita gunakan sebagai luas downspout. Nah, luas downspout dimasukkan ke sini. Nah, sebagai apa? Sebagai desimal. Kalau ini 1 dikurangi, nah kalau tadi 8,808 ya maka menjadi 0,08808. Itu dibagi 100 ya. Nah, ini persen. Nah, maka diubah ke desimal. Di AN tadi kita dapat, terus dibagi dengan 1 min downspout. Dapatlah nilai AT, A total. Dari AT ini adalah area total dari satu tray, satu lingkaran, satu stage gitu ya. Dari situ kita bisa hitung diameternya dengan menggunakan luas lingkaran. Kita mendapatkan D sama dengan 4 kali AT per B. Terus dipangkat setengah ya di akar. Sudah dapat diameter tower. Udah clear ya, ini sampai diameter tower. Kalau masalah tinggi menara, kita bisa hitung saja. Tinggi menara itu tidak sulit menghitungnya. Kita hanya tinggal, tadi kan kita sudah punya tray spacing. Tinggal dikali jumlah stage. Kira-kiranya ya segitu. Tidak termasuk head di atas dan yang di bawah. Oke, jadi menara distilasi kalau begini, maka ini sampai sini kita sudah punya.
Nanti masalah atasnya dan bawahnya itu akan dibahas di bagian berikutnya. Ya, jadi tinggi distance itu terdapat nih, tingginya sekian. Nggak ditambah sama head dan head yang di bawahnya. Oke. Sekarang kita bahas mengenai perancangan vessel. Perancangan vessel nanti karena ini bertekanan ya, maka mengikuti desain dari bejana bertekanan atau pressure vessel. Nanti rumus-rumusnya mengikuti dari ASME 2019 atau juga mengikuti punyanya Brownell dan Young. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau merancang vessel ini kan akan dibahas sendiri di dalam tangki. Ini hanya dibahas sekilas saja tentang perancangan vessel supaya kita ada gambaran ya. Kalau sudah melihat yang punyanya tangki, pasti yang ini bisa mengikuti sendiri sebenarnya ya. Oke, yang harus dipahami adalah jenis bahan untuk vessel. Apakah tadi korosif atau tidak? Kita pilih tekanannya berapa, itu kan kita menentukan jenis bahannya apa. Lalu dari jenis bahan tersebut kita tentukan, kita cari datanya, tekanan maksimum atau F dari jenis bahan itu berapa. Entah ATM, entah bar, entah PSI, tergantung satuannya mau pakai yang mana. Tapi harus kompak, harus seragam, harus konsisten. Setelah dapat tekanan maksimum dari jenis bahan, lalu efisiensi pengelasan. Apakah dia joint welded atau weld yang mana seperti apa itu ada sendiri ya rumusnya, ada 0,85, ada yang berapa, tapi bisa dicek di ASME atau di Brownell. Yang umumnya dipakai sih 0,85. Lalu kemudian faktor korosi penambahannya mau berapa? Apakah dia korosif sekali atau tidak? Nah, ini kan pengaruhnya ke data. Nah, umumnya di dalam industri itu digunakan 1/8 inch ya untuk masalah faktor korosi. Nah, ini ada pertimbangan-pertimbangan yang misalkan teman-teman punya ya enggak apa-apa dipakai pertimbangan itu. Yang penting ada alasan yang jelas di dalam pemilihan angka ya. Lalu kemudian tekanan operasinya berapa? Tekanan operasinya berapa? Lalu kemudian ditambah 10%. Itulah yang namanya tekanan desain. Setelah selesai itu semua, ditentukan jenis head, jenis kepalanya ini apa? Apakah mau tori spherical, apakah mau yang mana? Kalau conical kan nggak mungkin. Ya, jadi umumnya sih yang digunakan itu yang tori spherical, ya. Ada hemispherical, ya, macam-macam. Umumnya yang digunakan itu tori spherical. Nah, setelah dapat jenis head, kita bisa hitung tebal shell. Karena jenis head-nya gitu kan, ini ada rumusnya sendiri. Kalau beda jenis head, maka rumusnya beda. Ya. Nah, tebal shell-nya dulu. Tebal shell-nya TS sama dengan PR dibagi FE min 0,6P plus C. Ini ada di ASME, ada di Towler, macam-macam. Ya. PR per FE kurangi 0,6P plus C. P-nya adalah tekanan desain. R diameter. Nanti dapat ketebalan shell. Shell itu yang mana? Shell itu yang tadi sudah dihitung diameter. Ya, ini namanya shell. Nah, ini namanya head. Yang bawah juga sama ya. Nah, tadi kan sudah dapat diameter. Diameter apa? Diameter dalam. Ada inside diameter. Dibagi dua, dapat namanya R, seri-seri atau radius. Hitung dapat TS. TS adalah tebal shell. Tebal shell itu yang mana? Tebal shell itu ya yang ini. Tebalnya ini. Namanya TS. Tebal shell. Thickness of shell. Setelah dapat TS, bisa dihitung outside diameter. Outside diameter didapat dari ID ditambah dengan 2TS. Nah, dapat OD, outside diameter. Lalu outside diameter itu digenapkan mengikuti standar outside diameter yang ada di pasar atau di buku. Kalau kecil di buku ada, tapi kalau besar di pasar harus cek yang di pasar ya. Ada yang kelipatan 3, ada yang kelipatan 6, tergantung referensinya ngambil pabriknya mana gitu kan.
suppliernya punyanya siapa. Habis dapat outside diameter baru, ya terus dikurangi sama TS, dapatlah inside diameter yang baru. Artinya diameter yang fix bukan yang tadi, tapi yang ini, yang baru, yang ada di pasar. Ya. Setelah dapatkan data ini, kita hitung tebal head. Untuk menghitung tebal head, kita perlu faktor intensifikasi stres, W. W ini harus didapatkan dulu ini ya, ICR dibagi dengan RC. Nah, nilai ICR itu berapa dan RC itu berapa, itu bisa dilihat di bukunya Brownell dan Young. Dari data yang kita sudah dapatkan ini tadi, nah dari sini kita masuk cek di bukunya Brownell dan Young. Nanti kita akan dapat data ICR dan RC. Kalau dibagi, apakah dia besar dari 0,06 atau tidak? Kalau iya, maka pakai W sama dengan ini rumusnya. Habis dapat W, kita masukkan ke persamaan tebal head. Ini tebal head untuk tori spherical. Ya, untuk tori spherical. Kalau beda, ya rumusnya beda. Tori spherical. Masukkan P kali RC, kali W per 2FE min 0,2 tambah C. Dapatlah PH. PH tebal head. Berarti tebal head ini, nah ketebalan di atasnya ini berapa yang diperlukan. Setelah dapat, selesai semua kan, nah, maka kita bisa lanjut perhitungan tinggi head. Dapat ID, OD, sudah punya, lalu cari AB. AB itu dari sini tengah ya, ke sini. Ini AB. ID per 2 dikurangi dengan ICR, ya, inside crown radius. Nah, jadi itu ya, inside crown radius. ICR itu ya dari sini, dari B ke sini. Ini besarnya kan agak lingkaran ini, maka ini nilainya bersama. ICR ini di sini nilainya sama. Lalu BC didapat dari RC dikurangi dengan ICR. RC itu dari sini sampai ke sini. Nah, ini RC dikurangi ICR, maka dapatlah BC. Lalu AC dari sini ke bawah didapatkan Pitagoras ya, BC kuadrat dikurangi AB kuadrat dapat AC kuadrat. Lalu nilai B tinggian dish ini dari sini sampai sini yaitu RC dikurangi AC. Jadi dari sini ini kayak lingkaran gitu ya, kayak juring lingkaran lah sampai sini ya. Ada batasnya sampai sini. Setelah ini ya enggak terus. Ini kan dia tadi ICR ya, ICR. Oke. B sama dengan RC dikurangi AC. Lalu SF itu straight flank ya. Nilainya antara 1 sampai 3, umumnya dipilih 2. Lalu kita bisa hitung OA. OA itu ketebalan atau tinggi head. Tinggi head itu dari sini. Yaitu dalamnya ada TH tebal shell ini. Lalu kemudian B. Lalu kemudian ada SF. Straight flank ya. Tambah mendapatkan OA. Bagian bawahnya berarti sama, berarti kan OA-nya tinggal nanti dikali 2 ditambah dengan tadi itu tinggi shell. Trace spacing dikalikan dengan jumlah stage-nya. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan masuk ke Excel ya. Kita akan mencoba perhitungannya, tapi bukan sampai ke vessel, tapi hanya sampai ke diameter. Nah, kita hanya mencoba yang atas saja. Kalau yang bawah nanti tinggal bisa diulang lagi kan. Sebenarnya kan sama saja gitu ya. Kalau vessel nanti bisa lah ya, ini kan sudah ada di perancangan vessel. Ya, ini adalah Excel kita. Nah, kita dapatkan data BM. Misalnya hasil perhitungannya sekian ya. Ini misalnya. Nanti kan bisa dihitung lagi. Kemudian densitas ini sudah harus dihitung dulu ya. Ini misalnya sudah diperoleh data sekian. Nanti itu teman-teman harus hitung. Seperti yang aku sudah jelasin tadi ya. Harus dari YOS dan begini itu semua sudah ada dihitung. Nah, kebetulan misalnya hasilnya sekian. Lalu nilai R reflux ratio-nya sekian. Ini hasil dari yang sebelumnya, R-nya sekian. Lalu kemudian distilatnya D-nya sekian.
Nah, karena kita sudah punya R, kita sudah punya D, maka kita bisa mendapatkan nilai, D-nya ini harus diubah dulu ke dalam mesh. Ya, jadi dalam perhitungan ini kita menggunakan mesh, tidak menggunakan mol ya. Jadi kalau mesh, maka ini nanti harus distilat dikali dengan BR. Satuannya nanti kilogram per jam. Ya, ini diusahakan 4 desimal ya. Ini kan karena Excel kan. Jadi kan nanti rumusnya kan tidak masalah. Kalau kita ubah penampilannya jadi 4 kan tetap aja yang tersimpan kan semua ya. Nah, habis dapat R, kita punya R, punya D, kita bisa dapatkan LO. Ingat ya, reflux sama dengan L0 per D. Maka L0 sama dengan R kali D. R kali D. Nah, lalu kita juga bisa dapatkan nilai V, vapor. Karena secara neraca massa ya, dengan vapor yang masuk dibagi 2, distilat sama reflux. Nah, V sama dengan 0 plus D. Plus D. Oke. Setelah dapat data ini, kita bisa mulai perhitungan kita. Kita mulai dengan menghitung QL. Ya. Laju alir volumetrik. QL sama dengan apa tadi QL? L0 dibagi dengan densitas cair. Itu ya. Oke, jadi kita sudah dapat nilai QL. Karena kita hitung nilai QV. Dari V dibagi dengan densitas W. Dapat QL, dapat QV. Sekarang kita bisa hitung parameter aliran flooding. Atau vapor liquid flow parameter. FLV sama dengan QL per QV dikali dengan QL per QV dikali dengan densitas cair per densitas uap, lalu dipangkat setengah. Betul ya, ini kalau kita lihat di PowerPoint-nya tadi. QL per QV dikalikan rho L per rho V, pangkat setengah. Oke, nah ternyata nilai ini kan di bawah 0,1, maka kita pilih 0,1. Misalnya ya, langsung aja ya, kita 0,1, karena di bawah 0,1. Setelah kita mendapatkan ini, langkah berikutnya tadi, hitung tray spacing. Nah, tadi kita sudah mengasumsikan nilai tray spacing yang kita gunakan adalah
0,45 meter. Ya. Oke, setelah dapat 0,45 meter, lalu kita masukkan ke yang berikutnya. Oh ya, ini kita hitung dulu ya. Tadi belum sempat dihitung. A0 per AA. A0 per AA. DO-nya, diameter lubangnya ini kita pilih 4,5 mm. Kemudian pitch-nya kita pilih 12 mm. Maka rasio AO per AA sama dengan DO per PT pangkat 2. Nah, nilai ini kalau kita cek di dalam tabelnya ini tadi, nilainya ada di atas dari 0,1. Ya, nilainya kan di atas 0,1. Maka kita pilih persamaan yang ini kan tadi. Nah, persamaan ini kita ambil yang misalnya pakai SI. Nah, satuannya ini harus jelas, harus betul dulu. Lalu kita ambil nilai si alfa dan betanya. Alfa sama 0,0744 dikali dengan tray spacing ditambah 0,01173. Setelah dapat nilai alfa beta, kita harus hitung faktor Sjoberst dan Brown. Ya, kita hitung dulu faktor Sjoberst dan Brown. Alfa dikalikan 1 per FLV tambah nah, ya, alfa beta tidak punya satuan, kemudian FLV juga tidak punya satuan. Jadi kan tidak punya satuan. Setelah dapat CSB, lalu ini flooding velocity. Cari dulu konstanta floodingnya CF. CF-nya CSB dikali sama di sigma per pangkat 0,2. Ini adalah faktor faktor konstanta flooding konstan. Habis dapat nilai CF, kita masukkan ke ini VF. Flooding velocity. CF dikali rho L min rho V bagi dengan rho V di pangkat setengah.
Di akar ya. Kita dapat ininya begini. Setelah kita dapatkan nilainya, kita kali 80% sebagai VF aktual. Lalu kita bisa masukkan ke luas permukaan aktif. Ya, QV-nya berapa? Kita ambil dulu ya. AN dengan QV dibagi dengan VM. Oke, kita sudah dapatkan nilai AN. Nah, setelah mendapatkan nilai AN, ini kita lanjutkan. Misal tadi kita pilih wear yang 0,7, maka downspout-nya nih ya, persenannya kan itu. Downspout 0,08808. Lalu kita bisa hitung berikutnya AT. AN dibagi 1 min persen downspout. Setelah dapat nilai AT, kita bisa hitung diameter, kan? Diameter. Ya, jadi diameternya yang diperlukan itu sekian. Nah, di sini kan terlihat kalau ini tuh tidak mungkin gitu kan, tidak mungkin dirancang betulan karena diameter menaranya sampai 100 meter itu kan tidak mungkin. Nah, kenapa ini kan hanya hasil perhitungan saja. Kenapa kok bisa muncul angka sebesar ini? Jawabannya sederhana. Karena memang kalau kita cek ke atas ya, kita cek dari awal itu fitnya ini memang terlalu banyak, 4.000 kilomol per jam. Itu kan secara praktek itu kan susah ya. 4.000 kilomol per jam. Tentu kita memerlukan alat yang sangat besar. Berarti kan hampir 1 kilomol per second. Maka kan alatnya itu bisa besar sekali dan terbukti kan kalau itu ternyata memang 126 meter. Nah, nanti di dalam praktek perhitungan kan tidak menggunakan angka sebesar 4.000. Misalnya ya ini dibagi 10 semua gitu ya. Misalnya di 400 lah. Jadi kan di situ nanti ukuran diameternya juga akan berkurang ya. Jadi kita sudah mendapatkan diameter walaupun ini angkanya salah karena memang datanya terlalu besar ya. Ya, jadi tadi memang betul ya diameternya sebesar ini karena memang jumlah fitnya itu banyak ya kan, nggak mungkin kan dalam suatu industri itu menghasilkan angka sekian banyak, itu kan tidak mungkin. Ini misalnya ini kan kemarin segini. Kalau misalnya ini kita bagi 100 gitu. 10, 15, 10, 5. Ya kan? Ini secara kita hanya bagi saja 100, berarti kan hanya scale down. Kalau scale down kan berarti fraksi molnya tetap. Kalau fraksi molnya tetap, maka ini tetap semua kan, tidak berubah. Karena fraksi molnya kan tetap, ya kan? Scale up, scale down tidak efek kan. Ini juga sudah
beres, no problem. Lalu fence ke juga ini otomatis. Misalnya ini kita sudah iterasi ya, ini kemarin diiterasikan. Sudah oke, ini pun tidak ada perubahan karena yang kita pakai adalah fraksi mol. Ini hasilnya kan berubah otomatis di scale down, tinggal dibagi 100 saja. Karena tadi kita bagi dengan 100. Maka ini malah sekalian ya, kita praktek untuk scale down, scale up, scale down. Nah, lalu di dalam Underwood-Gilliland juga tidak pengaruh karena memang ini semua yang digunakan kan dari fraksinya ya, maka kan ini tidak ngefek apapun ya. Ya ini semuanya angkanya sama semua. Lalu trade design, nah ini kita bisa lihat ini sampai bawah dengan by system ya otomatis karena kita sudah nyambungkan semua, makanya paling enak kalau menggunakan Excel karena sudah dikonekkan semua, kita tinggal satu ganti ini bisa tinggal ganti, tinggal paling kalau berubah itu kan misalkan FLV-nya misalkan berubah ya berarti kan ini berubah, tapi kan enggak, ini kan semua tetap sama ya kan, jadi diameternya 12 meter. Ini sudah lebih logis ya. Atau misal kalau kita bagi dua lagi, kita scale down lagi kan. Nah, jadi kita bagi dua sekian, hasilnya kita diameternya sekian. Gitu ya. Jadi itu sudah jauh lebih oke gitu ya. Atau kita bagi dua lagi saja supaya hasilnya lebih pas gitu ya. Ya, diameternya sudah sangat logis. Jadi kalau misalkan di dalam kondisi real kita menggunakan feed yang sekian kilomol ini, 10 kilomol totalnya, maka hasil perancangan kita bukan 10 mol ya, tapi 10 kilomol. Nah, mungkin kemarin waktu aku buat salah melihat ya, pikir mol, bukan kilomol. Dia harus di-convert lagi ya. Ternyata kita lihat diameter dia 6 meter. Nah, ingat tadi di rule of thumb, jika diameternya lebih dari 1 meter, maka gunakan tray kolom. Jika dia lebih kecil, maka gunakan pack kolom. Nah, terlihat kita menggunakan tray kolom. Sangat jelas, sangat bagus datanya. Ini menggunakan tray kolom. Oke, sudah clear ya. Kita menggunakan tray kolom. Kalau misalnya ini hasilnya di bawah atau menggunakan pack kolom, maka kita harus bagaimana? Ya, kita harus menghitung lagi. Artinya perhitungan kita yang ini tidak valid. Tidak valid. Artinya kita harus melakukan perhitungan lagi. Tetapi bukan dengan menggunakan tray, tetapi perhitungan dengan menggunakan pack kolom. Pack kolom nanti hitungannya sendiri lagi. Ya, mungkin kalau ada waktu saya buatkan lagi. Tapi kalau nggak ada ya mungkin cukup ini gitu ya. Nah, jadi sudah cukup sampai tray kolom. Nilainya 6 meter diameter. Nah, tingginya tadi ya, H untuk shell. Itu tinggal ini belum kita kan ya. Jadi jumlah stage-nya adalah berapa? Ini kan kita N aktual dikurangi 1 lah ya. Ambil yang ini. Ini lalu di round up. Berarti tinggal N aktual dikali dengan TS. Nah, artinya menara kita 6 meter, tapi tingginya 13,5 meter. Ini belum termasuk head. Nanti kan perhitungan head harusnya kan dihitung lagi sendiri. Misalkan headnya itu berapa? 1,5 meter misal. Berarti kan misal ya, ini misalkan. Karena kita tidak menghitung ke arah sana. Misalkan. Maka total panjang atau tinggi menara, tinggi shell ditambah 2 kali tinggi head. Jadi kita sudah dapat nih tingginya sekian. Artinya kalau kita gambar di dalam
gambar gitu ya. Misalnya begini. Jadi kita bisa potong di sini ya. Nah, jadi bagian tengah itu kita sebut sebagai shell. Ya, shell. Atas kita sebut head. Bawah head. Yang dipilih jadinya adalah tori spherical. Ini yang paling umum kalau menggunakan distilasi. Nanti kalau menggunakan yang tangki penyimpanan itu beda, belum tentu tori spherical. Nah, tingginya ini misalnya 13,5 meter. Ingat ya, tadi diameter ini nilainya masih harus digenapkan ya. Nanti kan dihitung dulu tebal shell, kemudian dihitung outside diameter. Terus outside diameter, terus dipilih outside diameter standar, kemudian dipilih inside diameter standar. Ya kan? Nah, ini inside diameter ini akan kita pakai standarnya ini. Jadi bukan lagi yang ini, tetapi yang standar. Pasti lebih besar daripada yang ini. Karena kan sudah ditambah TS dan standarnya kan mesti ke atas. Maka pasti lebih besar. Nah, jadi tingginya sekian. Ini ya 13,5. Lalu atasnya ini 1,5, bawahnya 1,5. Jadi total panjang menaranya adalah ini 16,5 meter. Ya, itu ya. Jadi lebarnya nanti mengikuti yang bedanya mengikuti yang baru. Oke. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kita tentang menara distilasi. Ya, kita sudah membahas secara lengkap dari awal, kemudian juga dari perhitungan, dari kondisi fit, kemudian flash calculation, kemudian Venske, kemudian Underwood, Gilliland, dan Kilbride, kemudian juga yang terakhir kita membahas mengenai trade design. Mungkin kalau masih ada waktu, nanti kita bisa bahas mengenai packing desainnya, pack tower, packing yang bisa dikatakan ya lebih rumit iya, tetapi juga lebih mudah juga iya. Nah, karena penelitian tentang pack tower itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan trade tower, sehingga ada hal-hal yang perlu nanti kita asumsikan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih.